Halo teman-teman, kami dari mahasiswa PGSD Universitas Sanata Dharma pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai model pembelajaran terpadu nested melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan. Pada model nested ini, kita akan mempelajari tentang apa itu model nested, seperti apa bentuknya, apa saja keuntungan dan kerugiannya, kapan model nested bermanfaat, dan bagaimana cara mengintegrasi kurikulum bekerja dengan model nested. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan model pembelajaran nested. Dalam setiap mata pelajaran, guru menargetkan beberapa keterampilan, seperti keterampilan sosial, keterampilan berpikir, dan konten tertentu keterampilan berdasarkan standar. Dalam model ini diperlukan perencanaan yang cermat untuk menyusun beberapa target dan beberapa standar untuk pembelajaran siswa. Integrasi bersara memanfaatkan klaster dan kombinasi alami, sehingga model ini menawarkan efisiensi dalam menangani berbagai keterampilan sekaligus. Jadi yang dimaksud dengan model pembelajaran terpadu nested itu sendiri adalah guru secara cermat mengemas suatu pembelajaran agar nantinya beberapa keterampilan bisa masuk langsung ke dalam suatu pembelajaran tersebut, sehingga model ini menawarkan efisiensi. Jadi model ini sangat efisiensi dalam menangani berbagai keterampilan sekaligus. Jadi sangat efisien untuk menangani beberapa keterampilan seperti keterampilan sosial dan keterampilan berpikir. Guru diminta untuk secara cerdas dan cermat untuk menyusun suatu pembelajaran, untuk mengemas suatu pembelajaran agar nantinya keterampilan-keterampilan tersebut dapat masuk dan padu ke dalam suatu topik. Simbol atau lambang dari model pembelajaran terpadu nested itu sendiri adalah kacamata 3 dimensi, yang dimaksudkan berbagai dimensi masuk ke dalam satu adegan topik atau unit. Jadi beberapa konsep tadi seperti keterampilan sosial, keterampilan berpikir itu dikemas menjadi suatu unit. Yang berikutnya seperti apa bentuknya? Materi pelajaran tingkat dasar atau dasar tentang sistem peredaran darah menargetkan konsep sistem serta fakta dan pemahaman tentang sistem peredaran darah pada khususnya. Tetapi di samping target konseptual ini, guru menyoroti keterampilan berpikir atau standar proses seperti sebab dan akibat. Selain itu, keterampilan sosial seperti kerjasama mungkin menjadi titik fokus saat kelas belajar tentang bekerja dengan orang lain. Dan keterampilan kerja tim. Desain diagram alir mungkin merupakan keterampilan organisasi yang dikembangkan selama unit ini. Dalam model yang sangat dimanfaatkan ini karena guru mencangkup standar konten, kecakapan, hidup umum dan digabungkan untuk meningkatkan pengalaman belajar. Berikut adalah skill yang dapat dikembangkan dengan model nested, yaitu ada 4: thinking skill, social skill, standar, dan graphic organizer. Selanjutnya untuk keuntungan dan kekurangan model nested. Yang pertama, keuntungan. Model nested dengan menggunakan mengumpulkan dan berkelompok, maksudnya berkelompok adalah mengelompokkan beberapa keterampilan dan standar, guru dapat meningkatkan dan memperkaya keterampilan siswa tersebut. Yang kedua, tidak memerlukan tambahan waktu dalam memberikan perhatian lebih yang dibutuhkan untuk beberapa minat sekaligus. Nah, kurikulum saat ini itu tuh banyak standar, jadwal yang padat. Nah, model nested ini memberikan perhatian yang dibutuhkan untuk beberapa minat sekaligus, sehingga tidak memerlukan beban waktu untuk mencari waktu dan merencanakan dengan guru lainnya. Guru dapat menyediakan
menggabungkan kurikulum dengan jangkauan yang luas. Dengan model ini, guru dapat menyediakan integrasi kurikulum dengan ekstensif, yaitu menggabungkan kurikulum dengan jangkauan yang luas. Yang terakhir, banyak kesempatan menggabungkan konsep dan keterampilan untuk mencapai tingkat kerumitan dan kedalaman pelajaran. Jika guru merencanakan dan bekerja bersama-sama, model ini menawarkan banyak kesempatan untuk menggabungkan berbagai dan bermacam-macam keterampilan dan konsep untuk mencapai kedalaman beberapa pelajaran sekaligus. Yang kedua adalah kekurangan. Kekurangannya adalah membingungkan siswa jika terlalu banyak target pembelajaran yang dikombinasikan secara dangkal. Nah, bersarang 2, 3, atau bahkan 4 target atau standar dalam suatu pembelajaran mungkin dapat membingungkan siswa jika pembuatan sarang tidak dilakukan secara mendalam atau hanya secara dangkal saja. Selanjutnya, siswa diarahkan untuk melakukan banyak tugas sekaligus. Nah, dengan adanya banyak target, maka siswa mendapatkan tugas yang lebih berat dari tugas seperti biasanya. Yang terakhir, sedikit transfer penerapan keterampilan dan konsep. Guru mungkin tidak secara terbuka berbagi tentang lapisan pembelajaran yang mengakibatkan sedikit transfer aktual dan penerapan keterampilan dan konsep. Dengan banyaknya tugas, kebanyakan siswa akan mengerjakan dengan tidak maksimal sehingga penerapan keterampilan dan konsep tersebut kurang. Di sini saya akan menjelaskan kapan model nested bermanfaat, yaitu model bertingkat paling sesuai untuk digunakan saat guru mencoba memasukkan standar proses seperti keterampilan berpikir, keterampilan kooperatif, dan keterampilan literasi ke dalam materi pelajaran mereka. Menjaga tujuan konten tetap pada tempatnya sambil menambahkan fokus berpikir, menargetkan keterampilan sosial, dan menambahkan keterampilan literasi akan meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan. Nah, yang pertama ini ada bagaimana cara mengintegrasi kurikulum bekerja dengan model. Pada template kali ini kami menggunakan gambar 3.5 untuk mengintegrasikan kurikulum dalam satu disiplin ilmu atau mata pelajaran kelas. Kerangka adalah sasaran atau sasaran yang dimulai dengan standar pembelajaran, lalu tempatkan fokus konten yang ditargetkan di tengah template. Ini adalah pembelajaran esensial yang menjadi inti dari pembelajaran. Lalu selanjutnya ada contoh model nested. Yang pertama itu contoh dari sekolah dasar. Lalu yang kedua ada contoh dari sekolah menengah pertama. Dan yang terakhir ada contoh sekolah menengah atas. Nah, berikutnya ada contoh model nested untuk unit sains pada materi dan energi. Yang pertama itu keterampilan berpikir, yaitu membandingkan dan membedakan jenis energi. Lalu yang kedua, keterampilan sosial, yaitu membuat kesepakatan tentang jenis energi yang paling efisien. Lalu yang ketiga, keterampilan ganda, itu tubuh kinestik yang menggunakan eksperimen laboratorium untuk memeriksa hipotesis. Lalu yang terakhir, keterampilan berpikir, yaitu keingintahuan merenungkan bagaimana keingintahuan menjadi katalisatornya. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat selalu ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang benda di sekitar kita. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang standar kompetensi, yaitu memahami sifat-sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang pertama, mengidentifikasi sifat-sifat benda berdasarkan pengamatan meliputi benda padat, cair, dan gas. Indikator yang pertama, mengidentifikasi sifat benda padat, cair, dan gas. Yang kedua, mengklasifikasikan benda-benda yang telah dikenalnya sebagai benda padat, cair, dan gas. Dan yang ketiga, membandingkan sifat benda padat, cair, dan gas. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu
siswa dapat menyebutkan sifat-sifat benda padat dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat benda cair. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat benda gas. Dan yang keempat, siswa dapat mengklasifikasikan benda yang telah dikenalnya sebagai benda padat, cair, dan gas. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Balonku. Pasti kalian sudah pada hafal kan lagu ini? Ayo anak-anak, mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Yeay, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang Ibu minta salah satu siswa untuk maju ke depan untuk menimbang yang sudah Ibu sediakan, seperti gambar berikut ini. Nah, sekarang Ibu minta Rangga untuk maju ke depan untuk menimbang balon. Nah, apa yang terjadi ketika Tata menimbang tersebut? Ya, balon tersebut akan mengembang yang berisi udara. Nah, yang berikutnya, balon juga memiliki sifat-sifat benda gas. Apa ya sifat-sifat benda gas tersebut? Nah, yang pertama, mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Zat gas yang memenuhi seluruh ruangan yang ditempatinya. Nah, contohnya seperti Tata tadi meniup balon. Balon tersebut akan mengembang yang berisi udara. Nah, yang berikutnya, menekan ke semua arah. Misalnya, jika kita mengisi balon dengan gas, maka balon tersebut akan mengembang ke semua arah karena tertekan oleh gas di dalam balon tersebut. Nah, yang berikutnya, Ibu mempunyai gambar seorang anak dan ibunya yang sedang berada di dapur. Nah, apa saja ya benda-benda yang ada di dapur tersebut? Ya, di dapur tersebut terdapat minyak, kompor, ada gas, ada sendok, ada benda-benda lain dan sebagainya. Sekarang Ibu akan membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Nama-nama yang Ibu sebutkan silakan berkumpul dalam kelompok ya. Kelompok yang pertama ada Tata, Nadine, dan juga Caraka. Silakan berkumpul dalam kelompok. Ya betul, duduk di meja itu saja ya. Ya. Kelompok yang kedua ada Angel, Bima, dan juga Ezar. Silakan berkumpul dalam kelompok. Ya betul, di meja itu saja. Nah, di atas meja Ibu sedang menyiapkan beberapa benda. Silakan diamati. Ada benda apa saja itu? Penggaris, pensil, toples, gelas, piring, air, dan juga minyak. Kira-kira kali ini kita akan melakukan percobaan apa lagi ya anak-anak? Penasaran? Mari kita lakukan percobaannya anak-anak. Jadi di atas meja tadi ada benda padat dan juga benda cair. Mana benda padat? Ada yang bisa menyebutkan mana itu benda padat? Ya betul, penggaris, lalu gelas, pensil, piring, dan juga toples. Dan benda cair apa saja? Ayo Angel, lihat sini Angel. Sebutkan benda cair apa aja yang ada di atas meja itu. Ya, air. Satu lagi apa Angel? Tidak tahu. Ada yang bisa membantu Angel? Ya, Tata. Apa benda cair di atas itu? Ya betul, minyak. Jadi benda cair di atas meja itu ada air dan juga minyak. Nah, mari kita melakukan percobaan dengan memasukkan pensil dan penggaris ke dalam gelas, botol, dan juga piring. Yang Ibu lakukan sekarang adalah memasukkan pensil ke dalam gelas seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan penggaris ke dalam gelas, pensil ke dalam toples, penggaris ke dalam toples, dan pensil ke dalam piring, dan penggaris ke dalam piring. Apa yang terjadi anak-anak? Silakan diamati dan apa yang terjadi?
Ya, benda tersebut tidak berubah bentuk. Betul Caraka. Nah, selanjutnya anak-anak bersama kelompok juga memasukkan benda cair ke dalam gelas, toples dan juga piring secara bergantian ya. Masing-masing mendapatkan bagiannya. Ya, gantian ya anak-anak. Yang ibu lakukan sekarang adalah memasukkan air ke dalam gelas seperti ini. Apa yang terjadi pada airnya? Apakah berubah bentuk dari botol ke gelas? Iya, berubah bentuk. Jadi air yang di dalam botol tadi berubah bentuk ketika kita tuangkan ke dalam gelas. Kalau yang pensil tadi tidak berubah bentuk, betul. Meskipun kita masukkan ke dalam gelas, piring dan toples, airnya tidak berubah. Pensilnya tidak berubah bentuk. Maaf, ibu salah. Oke, nah kemarin kan kita sudah melakukan percobaan ini anak-anak. Nah, dan kemarin juga Bapak Guru sudah kasih soal tentang percobaan yang kemarin kita lakukan. Nah, apakah anak-anak sudah menjawab soal tersebut? Soal-soal yang kemarin Bapak Guru kasih tuh? Oke, baik. Nah, Bapak Guru akan suruh salah satu teman untuk membaca soal dan hasil jawabannya ya. Bapak Guru panggil dulu. Julio, oke. Kira-kira soalnya apa ya, Julio? Boleh baca soal tersebut? Oh, mengenai sifat penggaris yang tidak berubah bentuk saat dimasukkan ke dalam gelas, sementara air berubah bentuk saat dimasukkan ke dalam gelas. Oke, baik, sangat baik sekali jawaban Julio. Sangat menarik, tepat dan tepat sekali. Oke, jadi kenapa? Bapak Guru akan menjelaskan sedikit. Jadi kenapa? Kan kemarin kan kita sudah percobaan ini ya anak-anak. Nah, ini kan penggaris kan? Penggaris. Kok kenapa penggaris tidak dapat berubah wujud ya anak-anak? Nah, kok saat dimasukkan, loh, kok dia kenapa tidak berubah wujud ya anak-anak? Nah, karena penggaris memiliki sifat yang tetap ya anak-anak, tidak dapat berubah wujud. Nah, jawaban Julio sangat bagus sekali. Sedangkan air, kok airnya dia dapat berubah wujud ya anak-anak? Nah, sekarang perhatikan. Nah, ini kan air dalam botol ini. Nah, ketika air dikasih pindahkan ke dalam gelas. Nah, inilah air dapat berubah wujud ya anak-anak, karena air memiliki sifat yang mengikuti bentuk wadahnya. Jadi air itu bisa dapat berubah anak-anak. Oke, nah sekarang kita pindah ya anak-anak. Nah, kan sekarang anak-anak menjawab yang kayak yang kemarin, yang soal nomor berikutnya itu kan tentang apa? Tentang sifat ya, sifat-sifat benda itu kan anak-anak. Nah, itu kira-kira sudah menjawab apa belum ya anak-anak? Coba bisa dibaca. Bapak Guru panggil dulu ya. Aldi, coba Aldi baca mengenai apa tentang sifat benda berdasarkan percobaan yang kayak kemarin itu, yang kemarin tadi. Oke. Sangat menarik sekali. Nah, jawaban Ali sangat tepat ya anak-anak. Nah, itu kan sifat yang memiliki benda yang memiliki sifat gas ya anak-anak. Benda yang memiliki sifat gas itu seperti udara, awan, dan asap. Yang sifat-sifatnya itu kayak seperti cair ya anak-anak, yang memiliki bentuk wadahnya yang memiliki bentuk wadahnya ya anak-anak. Jadi sifatnya itu jadi gas itu dia memiliki sifat kayak bentuk, bukan kayak tapi mengikuti bentuk wadahnya ya anak-anak. Nah,
sekarang Bapak Guru kasih tugas lagi anak-anak. Nah, anak-anak, tapi tugasnya dikerja dalam 10 menit ya anak-anak. Nah, saat ini tugasnya itu kalian membuat peta konsep ya, berdasarkan percobaan yang kemarin kalian lakukan. Nah, itu benda-benda apa saja dan kalian cantumkan berdasarkan wujudnya, terus berdasarkan memiliki sifatnya dan contoh-contohnya anak-anak. Bapak Guru tunggu ya. Oke, baik. Nah, sekarang Bapak Guru akan suruh salah satu teman untuk membaca hasil peta konsep yang telah dikerjakan. Sari, oke. Nah, benar sekali. Pasti di antara kalian pasti semuanya benar sekali ya, peta konsep. Nah, peta konsep. Jadi yang pertama itu benda. Benda itu kan memiliki tiga wujud, kan memiliki tiga wujud. Yang pertama itu padat, cair, dan gas ya anak-anak. Nah, padat itu memiliki sifatnya yang tetap, seperti meja, kursi, seperti penggaris, salah satunya seperti penggaris. Contoh bendanya seperti penggaris. Sedangkan cair itu memiliki sifat yang mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya air, seperti air yang tadi anak-anak, kecap dan sirup sebagainya. Kalau gas itu memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya. Nah, seperti contoh yang tadi disebutkan oleh Julia tadi ya, kayak seperti contohnya kayak udara, awan, dan asap dan yang lain sebagainya. Oke, terima kasih anak-anak pada materi kali ini. Bye. Nah, gimana pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Hari ini kita udah mempelajari apa aja? Kita mempelajari tentang sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Ayo coba sebutin tadi benda padat ada apa aja? Ya, salah satunya batu. Batu itu bentuknya tetap maupun ditempatkan di mana saja. Kalau benda cair contohnya minyak. Bentuknya itu mengikuti wadah atau mengikuti tempatnya. Kalau ditaruh di mangkok, bentuknya menyerupai mangkok. Kalau di tempat botol aqua, bentuknya seperti botol. Kalau benda gas contohnya apa? Udara, seperti udara yang kita hirup. Nah, untuk mengetahui tingkat kepahaman kalian tentang materi hari ini, setelah ini Ibu akan membagikan beberapa pertanyaan, membagikan soal kepada kalian. Nanti kalian jawab paling telat jam 5 sore. Oke? Nanti Ibu tunggu. Dan jangan lupa, Ibu akan memberikan PR, tugas untuk di rumah yang bisa dikerjakan sama orang tua untuk menyambung pertemuan kita di minggu depan. Oke, sekarang kita mari tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.